Shalom. Firman Tuhan di kitab Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Dan itu salah satu hal yang perlu kita lakukan. Kita dengan cara mengizinkan Tuhan membentuk hati kita lewat setiap firman yang kita baca, kita renungkan, dan kita akan menyadari bahwa memang betul Tuhan itu selalu baik setiap saat, karena Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Dan itu karena Dia adalah kasih. Allah adalah kasih. Lembutkan hatiku, ya Yesus, dengar firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku, ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Ada tanah yang keras di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh belukar duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Lembutkan hatiku, ya Yesus, dengar firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku, ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Lembutkan hatiku sekarang. Lembutkan hatiku sekarang. Hati yang lembut itu akan seperti tanah yang subur, sehingga setiap firman yang kita dengar dengan mudah itu bisa tumbuh, ya, walaupun butuh waktu. Kita bisa baca kisah ini, ya, perumpamaan tentang seorang penabur di kitab Injil. Yesus menjelaskannya cukup detail. Tapi di Perjanjian Lama kita bisa lihat satu orang yang terkenal sebagai orang yang sangat lembut hatinya, yaitu Musa. Itu ada di Bilangan 12, ya, mulai ayat 1. Ya, saya bacakan di sini, ya. Bilangan 12 mulai ayat 1, Miriam serta Harun, ini kakak-kakaknya Musa, ya, mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan." Ini menarik, ya, kalau ada beberapa kalimat di Alkitab itu, kalau kita baca,
ya, kita baca minta Tuhan menuntun kita, itu menarik sekali ya. Kedengaran hal itu kepada Tuhan ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu Maha tahu ya. Kok ditulis kedengaran hal itu kepada Tuhan, artinya ini satu hal yang penting. Sama juga seperti ketika kisah Hana ya. Hana waktu dia bersetubuh dengan suaminya, ya, setelah dia berdoa, dia nazar, dia minta seorang anak laki-laki. Lalu ketika dia sedang bersetubuh dengan suaminya, Tuhan ingat kepada dia gitu ya. Itu juga sama seperti kisah Rachel, juga sama seperti itu ya. Saya teruskan ya. Ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Ayat 5. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Nah, ini jadi rupanya kalimat di ayat 2 tadi, kedengaranlah hal itu kepada Tuhan, itu setidaknya berhubungan dengan ayat 8 nih, bagian terakhir itu. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Kalau di beberapa terjemahan ya, di Bilangan 12 itu ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Beberapa terjemahan itu menerjemahkannya sebagai Musa itu seorang yang sangat rendah hati ya, humble ya. Dan humble ini ya, atau terjemahan lain juga dikatakan sebagai humility ya. Dikatakan para pemimpin yang besar ya, artinya pemimpin yang memang hebat itu memilikinya ya, ada kerendahan hati, mau belajar ya. Di terjemahan lain dikatakan Musa itu was a very gentleman ya. Gentle ya, lembut juga ya. Kalau kita diterjemahkan, wah orangnya gentle ya, orangnya lembut, orangnya kepribadiannya menarik dan care, peduli, rendah hati, membuka telinga, mau mendengar ya. Ini semua sikap hati yang baik ya. Tapi ternyata hati yang lembut itu, terutama kalau kita hubungkan dengan Bilangan 12 ini, ayat yang ke-6 dan ayat ke-8, dikatakan bahwa Tuhan itu menyatakan diri kepada Musa itu langsung, tidak lewat penglihatan, tidak lewat mimpi, seperti dengan nabi-nabi yang lain. Dan dikatakan Musa ini memandang rupa Tuhan. Dan kita tahu bagaimana dia selama 40 hari 40 malam, dia naik ke gunung, ya, dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, dan dia bersama dengan Tuhan. Ya. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini. Ya. Yang pertama jelas ya, hati yang lembut itu membuat kita mudah menangkap firman Tuhan, mudah menangkap tuntunan Tuhan, mudah mencerna makanan rohani. Ada istilah makanan rohani itu disebut juga sebagai mana, ya, mana surgawi. Mana itu yang dimakan oleh orang Israel selama 40 tahun di padang gurun. Setiap hari selalu turun.
Dan Alkitab juga menyatakan ada yang namanya mana tersembunyi, ya, tidak semua orang yang bisa menemukannya, tapi orang yang punya hati yang lembut, ya, seperti Musa, bisa menangkap kehendak Tuhan, bisa menikmati mana tersembunyi yang tidak semua orang bisa mungkin menangkapnya. Jadi hati yang lembut ini berbicara tentang kesiapan kita untuk mendengar Tuhan berbicara, menangkap tuntunannya, dan tentunya memperkaya kehidupan rohani kita. Tapi dalam bahasa aslinya ayat 3 ini, ya, sangat lembut hatinya itu kalau kita baca itu diartikan sebagai kondisi pikiran yang tertekan, ya. Kenapa seperti itu? Karena Musa ini sebagian besar dalam kepemimpinannya dia itu menghadapi, ya, orang Israel yang suka berontak. Dari sejak awal ketika Musa diutus oleh Tuhan, orang Israel itu sudah meragukan, berubah-ubah, sebentar bersyukur, habis itu ngomel, ya, bersungut-sungut, sampai akhirnya mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian. Dan beberapa kali kalau kita baca di Alkitab, Tuhan berkata sama Musa, sudah, biar aku musnahkan aja bangsa ini dan aku buat engkau menjadi bangsa yang baru. Tapi Musa menjadi pendoa syafaat. Dia menjadi intercessor. Dia standing in the gap, ada istilahnya, ya. Dia berdiri di tengah di antara Tuhan dan orang Israel, ya. Dia menjadi penengah dan dia seperti menahan antara kiri dan kanan dengan kedua tangannya, ya. Dia berdiri di tengah-tengah di antara Tuhan dan orang Israel. Jadi hatinya itu, pikirannya itu istilah depressed, ya, tertekan, ya, dalam situasi yang membuat dia itu akhirnya memiliki hati yang lembut. Nah, ini salah satu pelajaran juga, ya. Kadang-kadang kita menghadapi situasi yang tidak nyaman, tidak enak. Kalau kita ngomel, kita bersungut-sungut, maka kita sebenarnya kehilangan kesempatan untuk Tuhan membuat hati kita itu menjadi lembut. Karena kelembutan itu ternyata juga terjadi karena adanya proses. Kita tahu tanah yang mau ditaburi dengan benih, maka tanah itu tidak saja diairi, ya, tapi juga dibajak, ya, digunakan mesin bajak, entah menggunakan hewan, lembu atau sapi atau kerbau, tapi juga pakai mesin traktor, ya. Itu untuk membuat tanahnya gembur. Ada ayat di kitab Amsal yang mengatakan pukulan membersihkan lubuk hati. Jadi kadang-kadang saya percaya itu bukan maunya Tuhan, ya, tetapi hati yang keras kadang-kadang itu lebih mudah untuk dibentuk ketika menghadapi situasi yang keras juga. Ya, saya ketemu dengan, ya, banyak orang, ya, yang mungkin keras kepala, bandel, ya, mengeraskan hati, akhirnya mengalami banyak hal yang seharusnya tidak perlu dialami. Dan kadang-kadang itu berulang-ulang. Dan sebagian dari mereka belajar dan akhirnya memiliki hati yang lembut, menyadari bahwa memang itu pembentukan dalam hidupnya supaya dia mempunyai hati yang lembut. Kadang-kadang itu terjadi dalam keluarga, ya, konflik misalnya seperti Musa ini, ya, di antara dua pihak. Dia menahan dua kekuatan, ya, antara kiri dan kanan, antara Tuhan dengan bangsa Israel. Dia bersyafaat supaya Tuhan mengampuni orang Israel dan hatinya menjadi lembut. Dalam hidup kita juga kadang-kadang mungkin kita, bukan kadang-kadang, ya, mungkin bisa sering, ya, kita menghadapi situasi yang tidak nyaman. Hamba Tuhan, ya, John Maxwell yang terkenal dalam mengajarkan leadership, kepemimpinan, ya, satu ketika dalam wawancara, ya, ketika dia sedang ada tampil, lalu dia sudah dikenal sebagai orang yang, ya, bagus sekali, ya, positive thinking dan sebagainya. Lalu tiba-tiba wartawan bertanya kepada istrinya John Maxwell yang ada di situ. Dan dia tanya, apakah John Maxwell membuatmu bahagia? Terus John Maxwell langsung kaget, ya.
Dia pikir, wah, nah istrinya jawab apa ini? Lalu istrinya bilang, enggak. Oh ya, enggak. John Maxwell, suamimu tidak membuat engkau bahagia? Wah, terus John Maxwell dia pikir, waduh, mau bilang apa ini? Terus istrinya bilang gini ya, enggak, dia enggak membuat saya bahagia, dan tidak ada seorang pun yang bisa membuat saya bahagia. Keputusan untuk bahagia itu ada pada saya. Apapun yang orang lain perbuat, saya memutuskan bagaimana sikap hati saya. Apakah saya mau marah, jengkel, kecewa, ataukah saya memutuskan saya mau tetap bersuka cita, saya mau tetap berbahagia sebab saya milik Tuhan, dan itu lebih dari cukup. Wah, itu jawaban yang luar biasa ya, dan artinya dalam sekali ya. Jadi ternyata yang namanya tidak marah ya, jadi sebaliknya mengucap syukur, bersuka cita, itu menyangkut keputusan kita. Dan situasi yang kita hadapi apapun itu ya, konflik atau apa saja, itu bagaimana membentuk kita, itu kita yang memutuskan. Ya, kalau dalam satu situasi yang tidak enak, masalah itu bisa apa saja ya. Kayak sekarang masa pandemi, kita juga bisa punya pilihan. Kita mau marah, jengkel ya. Ada banyak orang yang mungkin mau jalan-jalan ke luar negeri, terbatas sekali sekarang ya. Kalaupun bisa pergi, nanti pulang harus karantina misalnya. Dan banyak hal yang tidak nyaman ya. Nah, kita bisa bersungut-sungut, marah ya, atau kita bersyukur karena kita tahu biar bagaimanapun Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Jadi kita yang memutuskan ketika menghadapi satu situasi, apakah kita menjadi better atau bitter ya, menjadi lebih baik ataukah menjadi pahit ya. Dan orang seperti Musa ternyata juga menghadapi situasi yang sama, dan dia tidak selalu lancar juga ya. Ada saat-saat dia itu marah juga. Nanti kita lihat ya. Tapi di sini kita belajar ya, Musa ini adalah adik. Dia punya kakak Miriam dan Harun. Bahkan kalau kita baca di kitab Keluaran pada awalnya ya, ketika keluar perintah untuk membuang semua anak laki-laki ke sungai Nil ya, untuk membunuh, untuk membuangnya, maka Musa ketika lahir disembunyikan karena dia kelihatannya anaknya nih manis, ganteng ya, keren lah gitu. Lalu akhirnya ditaruh di atas kayak sampan gitu ya, keranjang, ditaruh di atas, diapungkan di atas sungai Nil. Lalu kakaknya mengamati dari jauh ya. Nah, ini kemungkinan besar ya Miriam. Jadi artinya Musa ini adik ya, tapi kita lihat di sini ketika Miriam dan Harun yang adalah kakak Musa ini ngomongin Musa, yang marah itu Tuhan. Ya. Katakan di sini, kedengaranlah hal itu kepada Tuhan di ayat 2. Kita belajar di sini, kalau kita mengizinkan hidup kita dibentuk menjadi orang yang lembut, maka pembelaan Tuhan itu akan semakin nyata. Ketika kita bisa teduh, tidak marah, tidak bereaksi negatif ketika ada orang yang mungkin menjengkelkan kita, kita menjadi orang yang semakin lembut. Dan ketika ada sesuatu yang mungkin menyangkut kita, Tuhan yang bela. Ya. Di ayat 4 itu Tuhan berfirman dengan tiba-tiba, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Lalu di ayat 6 ya, Tuhan bilang ya, dan ayat 7 ya, hambaku Musa ini seorang yang setia dalam segenap rumahku. Apakah selalu setia? Faktanya juga enggak ya, kalau kita baca bagaimana perjalanan hidupnya. Tapi Tuhan bisa bela orang ini luar biasa. Terus di ayat 8, kalimat terakhir, Tuhan menegur Miriam dan Harun. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Nah, kita belajar di sini ya, ketika kita melihat ya, banyak kan hamba-hamba Tuhan pakai dengan cara yang unik. Ya, kadang-kadang di luar kerangka berpikir kita, di luar
teologia kita ya. Tapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa hamba Tuhan tersebut ya, mereka ya orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka memberitakan nama Yesus, mereka tidak menentang nama Yesus, lalu mereka kelihatan buahnya. Orang-orang yang di bawah pelayanan semakin mengasihi Tuhan. Tentu ya nggak sempurna juga, tapi kita bisa belajar bahwa mereka dalam segala keterbatasan, mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai ya. Ada urapan Tuhan dalam hidup mereka. Dan di kitab Mazmur dikatakan, jangan menjamah orang yang kuurapi, jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Dan Daud mengerti hal ini. Itu sebabnya ketika Saul sudah menyimpang, sudah jelas Saul itu menyimpang, dan Saul itu bahkan mau bunuh Daud beberapa kali dan Tuhan meluputkan Daud, tapi Daud sama sekali tidak berani menjamah Saul. Ya, walaupun dikatakan roh Tuhan sudah undur daripada Saul, tapi Daud sangat respect, hormat kepada Saul. Dia punya kesempatan ya untuk membunuh Saul ketika Saul sedang di goa, sedang buang air besar. Dia diam-diam dia potong punca jubahnya Saul, dan Alkitab berkata Daud berdebar-debar ya setelah dia memotong jubahnya Saul, karena dia merasa dia sudah dekat sekali ya, menyentuh orang yang Tuhan urapi. Lalu di kesempatan lain ketika Saul tertidur, di sekelilingnya semua pengawalnya tertidur, dan Daud mengendap-endap dengan anak buahnya datang ke perkemahan tersebut. Dia ambil perkakas yang ada di sekitar Saul ya, ada tombak, ada kendi atau botol minuman gitu ya dibawa, dan anak buahnya bilang sama Daud, ini dia saatnya nih, Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk musuhmu ini mati ya, biar aku saja yang lakukan, gak usah Tuanku, aku aja, biar aku tikam sekali aja, gak usah 2 kali. Tapi Alkitab mencatat Daud melarang anak buahnya. Ini pelajaran yang sangat berharga ya. Saya juga waktu renungkan, oh iya ya, kalau saya punya orang-orang yang saya layani, saya juga perlu ajar untuk mereka menghormati orang lain ya. Mungkin yang beda teologianya, cara pandangnya beda bagaimana, tetap menghormati, karena biar bagaimanapun ya mereka memberitakan nama Yesus dan ada urapan Tuhan dalam hidup mereka. Itu pelajaran yang berharga sekali ya. Nah, kalau kita lihat berikutnya Bilangan 16 ayat 15, nah ini salah satu contoh ya. Bagaimana Musa marah ya ketika ada pemberontakan lagi dari orang-orang Israel, dan saking marahnya dikatakan di sini ayat 15 dari Bilangan 16, sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka, belum pernah kuambil 1 ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seseorang pun dari mereka. Wow. Bahasa Inggrisnya respect not ya. Their offering ya, jangan terima, jangan hormati, jangan hargai persembahan mereka itu ya. Bayangin ya, biasanya Musa kan berdoa syafaat membela orang Israel. Kali ini dia marah ya, dia bilang sama Tuhan, bahkan dalam bahasa lain sepertinya dia menghasut Tuhan ya. Jangan perhatikan persembahannya. Ini orang yang dikenal sangat lembut hatinya. Kenapa bisa begitu? Ya. Karena berkali-kali mengalami situasi yang tidak enak, capek juga istilahnya ya. Mungkin ya istilahnya lelah hatinya barangkali, dan dia akhirnya marah. Lalu kita lihat lagi berikutnya ya, Mazmur 106 ayat 32. Dikatakan di sini, mereka orang Israel menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Lalu dijelaskan kenapa bisa kena celaka. Ayat 33 dari Mazmur 106. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Nah, ini ada 2 hal di sini ya. Pertama, hati yang pahit ya, bitter ya. Kemudian karena itu nggak dibereskan, airnya keluar dari hati ya. Apa yang ada dalam hati itu meluap lewat mulut. Jadi dikatakan teledor.
Kalau kita pelajari di Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, dikatakan dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada dua organ ini, ada hati, ada mulut. Kalau hati ini kita isi dengan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lalu meluap lewat kata-kata yang sejalan, selaras dengan firman Tuhan, maka hasilnya itu luar biasa sekali, ya, powerful. Tapi di sisi lain, kalau kita nggak hati-hati, kita biarkan hati kita ini pahit, kecewa, jengkel, dan itu nggak semalam jadinya, tapi bertumpuk terus-menerus, ya. Itu bisa meluap lewat kata-kata yang teledor, ya, negatif, kata-kata yang tajam, kata-kata yang tidak menjadi berkat, dan itu bisa menjadi jerat buat hidup kita sendiri, ya. Hidup kita ini kita berinteraksi dengan banyak orang. Jangan harapkan setiap orang setuju dengan kita, ya. Pasti ada hal-hal yang beda. Bahkan orang serumah pun bisa beda pendapat, ya. Justru lewat hal tersebut Tuhan memperlengkapi kita, menyempurnakan kita. Ya, anak kembar pun walaupun kembarnya identik, tetap aja punya sifat yang beda. Yang satu mungkin kalau cewek sangat feminim, yang satu lagi mungkin agak tomboy, ya. Atau yang satu orangnya rapi, yang satu lagi agak cuek dan sebagainya. Padahal kembar bisa seperti itu. Apalagi suami dan istri. Yang satu pria, yang satu wanita. Cara berpikirnya beda. Suami laki-laki biasanya pakai otak, cara berpikir. Istri biasanya pakai perasaan. Wanita seperti itu. Dan lalu latar belakang masing-masing berbeda. Jadi kalau konflik terjadi, itu hal yang sangat bisa dimaklumi. Ya, bukan konflik yang dipersoalkan, tapi bagaimana menghadapi konflik itu, bagaimana menjaga hati supaya nggak pahit, supaya nggak teledor dengan kata-kata. Sebab Musa, orang yang sangat dekat dengan Tuhan, yang dikatakan sangat lembut hatinya, ketika hatinya pahit, dia teledor dengan kata-katanya, akhirnya dia tidak masuk tanah perjanjian. Ya, rugi sekali, ya. Kita perlu camkan, renungkan bagian firman ini, ya. Lalu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, setelah ayat 23 bicara tentang hati, ayat 24, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jadi kembali lagi dua organ ini, hati dan mulut, ya. Itu kalau bisa dijaga dengan baik, sejalan, maka hasilnya luar biasa. Ya, jujur itu tidak semalam proses itu, ya. Dan ketika kita menghadapi situasi yang gak nyaman, itu kita sendiri yang perlu mungkin pandai-pandai, ya, mencari kesempatan untuk menyendiri bersama Tuhan, ya, merenungkan firman-Nya, lalu mencurahkan isi hati kita. Atau kalau yang bisa berdoa berbahasa roh, ya, pakai. Itu akan melepaskan semua rasanya tekanan-tekanan atau kepahitan itu akan hilang. Sebaliknya akan ada muncul sukacita, ya, dalam kehidupan kita. Kita perlu ingat baik-baik Amsal 4 ayat 23 ini. Keep your heart with all diligence, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, ya, dengan rajin, cek setiap saat. For from it flow the springs of life. Karena dari hati itulah mengalir, ya, aliran-aliran air, aliran-aliran kehidupan. Di terjemahan lain diterjemahkan sebagai limitations, ya, batasan-batasan kehidupan. Itu dari hati, ya. Nah, ini bicara soal iman juga, ya. Jangan gampang-gampang bilang nggak mungkin lah, dari mana bisa begitu. Perkataan itu bisa menjerat kita, ya. Mari belajar jaga, ya. Salah satu doa di kitab Mazmur dikatakan, berjaga-jagalah pada pintu mulutku Tuhan, pada bibirku Tuhan, ya, supaya jangan sempat keluar perkataan yang
lewat perkataan itu bisa menjadi jerat buat kita. Nah, kalau kita belajar menjaga hati kita dengan baik senantiasa, tentunya dengan pertolongan Tuhan, kita akan melihat bahwa memang God is love. Allah itu kasih, Dia itu baik. Dan Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Dan kita bisa berkata, God is good all the time. Amin.